Film diawali ketika seorang mahasiswa di asrama mengajak temannya bernama Ani untuk mengadakan sebuah perang ember. Ani pun menerima ajakan tersebut dengan membangunkan para penghuni asrama mereka tinggal. Tidak puas sampai di situ, Ani mengajak teman-temannya untuk menyerang ke asrama lain. Waktu pun berlalu. Ani yang sudah dewasa kini memiliki seorang anaknya bernama Ragav. Ragav yang tampak cemas terlihat menghubungi teman-temannya untuk membahas hasil ujian masuk perguruan tinggi yang akan keluar beberapa hari lagi. Ragav terlihat sangat berambisi untuk lulus ujian dikarenakan orang tuanya dulu merupakan mahasiswa yang jenius. Dia pun meminta pendapat kedua orang tuanya. Namun, sepertinya kedua orang tua Ragav tampaknya sudah berpisah. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ragav pun memeriksa hasil ujiannya. Namun sayang, sepertinya Ragav dinyatakan tidak lulus. Ragav terlihat sangat depresi. Dia merasa dirinya seperti seorang pecundang, dikarenakan ia tidak bisa mengikuti jejak orang tuanya. Ragav yang depresi pun kemudian meloncat dari atas apartemen temannya. Ragav pun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, teman Ragav menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada orang tua Ragav. Dia berkata bahwa Ragav takut orang-orang akan memanggilnya pecundang. Orang tua Ragav merasa bersalah setelah mendengar penjelasan tersebut. Kemudian dokter memberitahu bahwa ada memar yang terjadi di otak Ragav yang membuatnya kritis. Kedua orang tua Ragav pun bersabar menunggu sampai anaknya siuman. Dokter berkata bahwa ada banyak pasien yang mampu bertahan dalam keadaan kritis dikarenakan keinginan mereka untuk hidup. Sedangkan keadaan Ragav berbeda. Dia sepertinya seolah tidak ingin untuk hidup. Ani pun merasa terpukul. Dia terus memikirkan kata-kata pecundang yang ditakuti oleh anaknya. Ani tiba-tiba teringat dengan album foto yang berisi kenangan dia dan teman-temannya yang dulu dianggap pecundang. Ani pun membawa album tersebut untuk diceritakan ke anaknya. Dia pun menjelaskan kepada Ragav bahwa dia akan bercerita tentang betapa pecundangnya dia beserta teman-temannya dahulu. Dan kisah pun dimulai. Terlihat awalnya Ani yang masih muda tampak senang bisa kuliah di kampus teknologi nasional Bombay. Namun dia terkejut dikarenakan mendapatkan asrama H4 di mana diisi oleh orang-orang pengangguran dan tak berguna yang dijuluki sebagai para pecundang di kampus tersebut. Di sana dia melihat para seniornya bertingkah aneh. Dia juga mendapat fasilitas di tempat itu kurang memadai. Sebagai mahasiswa baru, Ani disuruh seniornya untuk mengikuti ospek. Dia melihat tingkah konyol para penghuni asrama H4 sehingga membuatnya tertawa. Dia pun tersadar bahwa penghuni di asrama tersebut hanya ingin mencari kesenangan. Dia pun akhirnya berteman dengan pecundang nomor 1, yaitu Seksa. Dia dijuluki Seksa dikarenakan dia menyukai segala yang berbau seks. Dari menyimpan majalah dewasa, nobar film porno di kursi terdepan, sampai ikut lelang barang-barang porno. Setelah mendengar cerita tersebut, Ragav tampak mulai sadarkan diri. Dia bertanya, apakah benar semua cerita ayahnya tentang Seksa? Ani pun menjawab bahwa cerita tersebut benar adanya. Ani yang senang melihat anaknya sudah sadar, berinisiatif untuk mencari Seksa. Namun Ani sadar, dia dan teman-temannya sudah tidak saling berkomunikasi. Dia pun mencari kontak Seksa di beberapa sosial media, tapi tidak ditemukan. Ani pun teringat siapa nama asli Seksa, dikarenakan orang tua Seksa pernah datang menjenguk Seksa di kampus. Oh Seksa, Uncle, room number 151. Ani pun langsung mencari kontak dan menghubungi Seksa. Mendapat telepon dari Ani, Seksa langsung mengangkatnya. Ani menceritakan perihal kondisi anaknya dan meminta Seksa untuk bisa datang ke rumah sakit. Tidak pikir panjang, Seksa yang bekerja di luar negeri pun langsung terbang ke India. Seksa tiba di rumah sakit. Dia berkata bagaimana seorang anak muda bisa memilih jalan seperti ini. Seksa pun masuk ke ruang ICU. Seksa pun mengeluarkan canda-candaan seksinya. Betapa bahagianya Ragav mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah paman Seksa. Seksa pun menceritakan kisah mereka dulu. Bagaimana awal mula ayahnya Ani melihat ibunya Maya. Ani langsung menaruh hati kepada Maya dikarenakan Maya merupakan idola kampus. Ani pun hanya bisa pasrah dan melihatnya dari kejauhan. Seksa pun heran bagaimana Ani yang sekarang dapat melepaskan Maya, wanita yang sangat dicintainya. Di tengah obrolannya, mereka teringat dengan Acit dan Mumi, yaitu teman yang sudah menolong Ani untuk mendekati Maya. Seksa pun berinisiatif untuk memanggil teman-temannya dan mereka pun datang. Yang pertama adalah Mami. Mami merupakan pecundang nomor 2. Mami merupakan anak yang cengeng dan manja.
Ayahnya ingin para senior untuk menindasnya, dikarenakan anaknya yang selalu berteriak, "Mami!" Ayahnya berharap Mami bisa jadi pria sejati. Mereka pun mengajarinya mengucapkan kata-kata kotor. कुत्ते फेलो इडियट ये भी बोल दे सिली फैट Yang kedua adalah Acit, pecundang nomor 3. Acit merupakan anak yang berprestasi ketika SMA, namun tidak saat di kampus. Amarah di dalam dirinya seperti asam. Jadilah namanya Acit, seperti asam. Mereka pun berkumpul dan mengenang kisah mereka, di mana Mami dan Ani disuruh mengambil pakaian dan celana dalam di asrama wanita. Mereka tiba di asrama wanita. Ani pun mencoba meminta kepada seorang wanita. Ternyata wanita tersebut adalah Maya. Ani yang gugup di hadapan Maya tidak dapat mengucapkan kata-kata. Namun Mami menjelaskan maksud tujuan mereka. Maya pun menolong mereka, tetapi mereka lupa dengan celana dalam. Akhirnya mereka memberikan celana dalam Mami kepada Seksa. Mereka menjalani hari-hari di asrama dengan kegembiraan. Ani pun mulai berani mendekati Maya. Ani beralasan bahwa seniornya menyuruh untuk menemani Maya. Namun, Maya mengetahui bahwa Ani berbohong. Maya tahu kalau Ani berusaha mendekatinya. Hubungan mereka berdua pun semakin mendekat. Regi, pemimpin tim dari asrama 3, sedang mencoba merekrut para mahasiswa terbaik dari semua asrama. Dikarenakan kampus mereka akan mengadakan event olahraga. Regi pun berharap agar asrama 3 dapat mempertahankan gelar mereka setiap tahunnya. Regi ingin merekrut Ani untuk bergabung ke timnya, dikarenakan Ani merupakan mahasiswa yang hebat dalam beberapa cabang olahraga. Dia mengajak Ani untuk pindah ke asrama 3, di mana asrama 3 ditempati oleh anak-anak terbaik dan menjadi wajah dari kampus tersebut. Ani pun bimbang dengan ajakan Regi. Dia ingin pindah ke asrama 3, tempat di mana ia ingin berada awalnya. Namun, ikatan keluarga yang terjalin di antara para penghuni asrama 4 membuatnya tidak rela untuk meninggalkan mereka semua. Akhirnya, Ani memutuskan untuk menolak ajakan Regi. Regi pun terlihat sangat kesal dan marah. Lalu, dia mengusir Ani untuk segera pergi dari asrama 3. Kemudian, pecundang selanjutnya yaitu Derek. Dia merupakan orang yang paling pecundang seasrama. Derek merupakan ayah angkat di asrama 4. Dia juga pernah diajak Regi untuk masuk ke asrama 3. Dia sangat membenci Regi, karena Regi merekrut atlet-atlet bagus untuk memenangkan kejuaraan umum. Derek menjelaskan bahwa asrama 4 disebut pecundang bukan karena fasilitasnya, tetapi karena setiap kejuaraan umum diadakan, asrama 4 selalu menjadi juru kunci. Kejuaraan umum adalah event yang sangat penting di kampus tersebut, di mana 10 asrama berlomba di 30 cabang olahraga selama 2 bulan. Ani mencoba mengajak Derek untuk memenangkan kejuaraan tersebut, tetapi Derek menganggap hal itu sia-sia karena dia sudah berulang kali untuk mencoba dan hasilnya tetap sama. Ani pun berusaha meyakinkan Derek dan berkata bahwa Derek sebenarnya masih merasakan sakit hati. Derek memikirkan ucapan Ani, lalu berpikir jika dia tidak mencoba tahun ini, mungkin dia akan merasakan sakit hati seumur hidupnya. Derek pun lalu mengajak seluruh penghuni asrama 4 untuk berpartisipasi di kejuaraan umum. Dia memberikan 2 pilihan kepada mereka, yaitu hidup dengan memiliki julukan pecundang selamanya atau berjuang untuk melepaskannya. Tetapi sepertinya sebagian mahasiswa memilih untuk keluar dari ruangan. Mahasiswa yang tersisa pun diberikan semangat oleh Derek dan meyakinkan mereka bahwa mereka mampu. उसको डेरिक के अकाउंट से मिल्कशेक मिलेगा क्या हम इस साल जीत सकते हैं? Seleksi pemain pun dilakukan oleh Ani dan Derek. Seperti yang sudah diduga, para kandidat seperti tidak dapat diandalkan untuk ikut pada kejuaraan umum. Semuanya terlihat berantakan. Situasi ini sepertinya tidak terlihat bagus bagi tim mereka. Di lain sisi, dokter mengatakan kepada Ani bahwa kondisi Raghav tidak berjalan sesuai harapan. Pembengkakan di otaknya perlahan semakin meningkat, dan cara yang bisa dilakukan hanya berusaha. Itu pula yang dikatakan Derek saat mencari para pemain. Ani menjelaskan kondisi anaknya kepada teman-temannya. Dia mengatakan jika kondisi Raghav semakin memburuk, maka akan dilakukan operasi. Ani pun menyuruh teman-temannya untuk kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Tetapi teman-temannya sepakat untuk tetap menemani Ani. Derek berkata, ketika pekerjaan membutuhkan kita, keluarga terabaikan. Sekarang, ketika keluarga membutuhkan kita pun harus mengabaikan balik pekerjaan tersebut. Dari arah pintu masuk terlihat ada seorang yang sudah berdiri. Dia adalah Bevda.
Bevda merupakan super senior di asrama 4. Dia adalah pecundang kelima. Karena sifat yang suka mabuk-mabukan, maka orang-orang menjulukinya dengan nama Bevda. Bevda bahkan pernah membawa vodka yang diisi ke dalam botol air mineral di dalam perjalanan. Karena cuaca yang panas, lalu ada seorang anak kecil meminta air kepadanya. Bevda pun bersikeras untuk tidak memberikannya. Orang tua anak tersebut yang terlihat kesal akhirnya menceramahi dan menyumpahi Bevda. Kembali ke kejuaraan umum. Mereka sudah memiliki 4 pemain yang dapat diandalkan, yaitu Bevda yang merupakan juara bertahan catur, Ani mahir dalam sepak bola, basket, dan kriket, Darek jago angkat beban, sepak bola, dan atletik, dan terakhir, yang dianggap sebagai tuan putri cengeng, ternyata pangeran yang gagah, yaitu Mami. Meski begitu, sepertinya kejuaraan umum masih dirasa sulit bagi mereka. Kejuaraan pun dimulai. Asrama 3 tampak seperti biasanya. Mereka memborong seluruh poin, sedangkan asrama 4 hanya membuang poin secara cuma-cuma. Ani yang kecewa sepertinya meluapkan kekesalannya ke Maya. Dikarenakan Maya mengatakan bahwa kejuaraan umum hanya sekedar permainan. Ani yang kesal pun berkata lebih baik menjadi pecundang dibandingkan tidak melakukan apapun, seperti yang dilakukan asrama putri. Mendengar perkataan Ani, Maya pun terlihat kesal. Dia pun menyuruh Ani untuk pergi. Darek memanggil para mahasiswa asrama 4. Sepertinya Darek kesal karena mereka tidak fokus di kejuaraan umum dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya mereka sepakat untuk fokus dan tidak melakukan apapun yang mereka inginkan selama kejuaraan, sebagai bentuk pengorbanan mereka. Mami yang tidak akan menelpon ibunya, Darek tidak akan merokok, Aci tidak akan berkata-kata kotor, Bevda meninggalkan alkoholnya, Seksa tidak akan bermain dengan bantinya, dan Ani pun berjanji tidak akan berbicara dengan Maya. Sepertinya, kesepakatan tersebut membuat mereka semua semakin tersiksa. Kesepakatan tersebut juga sepertinya tidak terlalu berpengaruh ke pertandingan mereka. Mereka tetap saja mengalami kekalahan yang sama. Bahkan Bevda yang berusaha untuk tidak minum alkohol, terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Mereka pun menyesali kesepakatan yang telah dibuat. Mereka semua menyuruh Bevda untuk melanggar kesepakatan. Tetapi ternyata Bevda sudah memiliki komitmen untuk meninggalkan alkohol sebelum kesepakatan yang sama-sama mereka buat. Dia pun mendapati pelajaran dari mereka semua, yaitu lebih baik disebut pecundang karena kalah dari orang lain dibandingkan disebut pecundang karena kalah dari diri sendiri. Situasi mereka pun belum meyakinkan di kejuaraan umum. Ani menjelaskan keadaan mereka saat ini. Dia pun memberitahu cara untuk mengejar ketertinggalan, yaitu dengan menggunakan trik. Trik nomor 1 yaitu memberi tekanan ke tim lawan, di mana penonton disuruh mengusik pihak lawan agar konsentrasinya terpecah. Mereka mengumpulkan para supporter dengan mentraktir susu kocok. Mereka juga membuat slogan untuk mengganggu pihak lawan. Cara tersebut sepertinya cukup efektif untuk memenangkan beberapa pertandingan. Setelah pertandingan, Maya mencoba untuk mengobrol dengan Ani, tetapi Ani hanya pergi menghindarinya. Seksa pun lalu menjelaskan semua yang terjadi kepada Maya, tentang janji yang telah disepakati oleh semua penghuni asrama 4. Selanjutnya trik nomor 2. Di sini mereka meminta bantuan Maya untuk mencoba menghubungi dan menggoda lawan tanding yang akan dihadapi pada saat tengah malam. Lawannya yang kurang tidur pun terlihat mengantuk pada saat pertandingan berlangsung. Hal tersebut membuat asrama 4 mengalahkan asrama 3 di pertandingan itu. Maya dan Ani berjumpa. Maya mengatakan bahwa dia tahu sebenarnya yang terjadi. Mereka saling memahami satu sama lain. Walaupun tidak saling berbicara, mereka sekarang pun menyesali akan hubungan mereka yang sudah tidak ada ikatan lagi. Lanjut ke trik nomor 3, yaitu trik yang tidak memerlukan bakat dan hanya memakai akal. Jadi di sini mereka membodohi orang-orang dengan menyuruh Pandu si tukang masak untuk berpura-pura menjadi pelatih mereka. Pandu pun berpura-pura seolah sedang memberi arahan, tetapi sebenarnya Pandu hanya menjelaskan cara memasak. Lawan yang melihat pun terlihat ketakutan. Keesokan harinya, ada pertandingan sepak bola melawan asrama 3. Ani memiliki rencana untuk memasukkan Seksa ke dalam tim mereka. Dikarenakan Seksa pandai berakting, ternyata rencana Ani berhasil. Seksa mengeluarkan kemampuan aktingnya di atas lapangan. Akting Seksa membuat 2 pemain andalan lawan terkena kartu merah dan juga mendapat sebuah penalti.
Mereka pun berhasil memenangkan setiap pertandingan. Asrama 4 yang mulai menyusul poin Asrama 3 tampak mulai membalas perlakuan Asrama 3. Mereka gantian menyindir Asrama 3. Perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Mereka saling menyerang. Hal tersebut malah membuat jari Mami cedera. Dikarenakan jari yang cedera, akhirnya Mami pun mengalami kekalahan dalam pertandingan karambol. Kekalahan Mami membuat prediksi mereka buyar. Mereka memikirkan cabang olahraga mana yang masih bisa untuk mereka menangkan. Sedangkan yang tersisa tinggal angkat beban 42 kg, yang hanya menjadi formalitas dikarenakan beban yang terlalu ringan. Ani pun mengetahui siapa yang bisa ikut di olahraga tersebut. Dia mencari Danda, tetapi berat Danda masih lebih 2 kilo. Mereka pun berusaha dan melatihnya agar berat badan Danda berkurang 2 kilo. Dan mereka pun berhasil. Tetapi saat pertandingan berlangsung, ternyata ada peserta lain dari asrama putri yang ikut. Mereka semua pun terkejut. Ani pun menyemangati Danda dan menakutinya jika sempat kalah dari perempuan itu, maka dia akan dihabisi para penghuni asrama 4. Pertandingan cukup sengit antara keduanya. Tetapi usaha Danda pun akhirnya berhasil sampai di angkatan terakhir. Danda pun memenangkan pertandingan. Kemenangan Danda mengembalikan sukacita di asrama, disertai dengan kepulangan Befda dari rumah sakit. Kejuaraan umum semakin menuju akhir, seluruh asrama mulai merasa cemas. Asrama 3 yang selalu memimpin tiap tahunnya mulai terusik dengan posisi asrama 4 yang sudah tidak menjadi juru kunci. Asrama 4 pun sudah tidak takut dengan asrama 3. Mereka mulai memenangkan setiap cabang olahraga menggunakan trik. Tetapi ada juga sebagian cabang olahraga yang mereka memenangkan dengan bakat. Namun yang terpenting, untuk pertama kalinya, mereka memiliki peluang untuk menang dan kejuaraan umum hanya tersisa sehari. Besok merupakan final penentuan, di mana mereka harus menghadapi 3 partai final di mana lawan mereka semuanya adalah asrama 3. Sedangkan poin mereka masih tertinggal 5 poin. Apabila mereka memenangkan seluruh pertandingan, maka poin akhir mereka akan unggul 1 poin dari asrama 3 dan akan menjadi kemenangan bagi mereka semua. Dokter pun memanggil Ani untuk menjelaskan pembengkakan di otak Raghav kian memburuk, tetapi kondisinya cukup stabil. Apabila besok tidak ada perkembangan, maka Raghav harus dioperasi. Ani dan teman-temannya pun harus meninggalkan Raghav untuk istirahat. Namun Raghav sepertinya masih ingin mendengar akhir kisah ayahnya. Ani terlihat khawatir dengan kondisi Raghav. Dia merasa semua terjadi karena kesalahannya. Dia merasa sudah membuat Raghav tertekan. Dia mengatakan jika dia akan minum bersama jika Raghav berhasil lolos seleksi. Tetapi dia tidak pernah mengatakan apa yang dilakukan jika dia gagal. Dia juga berkata bahwa semua orang tua telah keliru. Semua orang tua berharap anaknya untuk lolos, namun mereka tidak mempersiapkan jika anaknya gagal. Dia pun sekarang tidak mengharapkan apapun. Yang diinginkannya hanya kesehatan Raghav untuk bisa kembali. Mereka semua menunggu kepastian keadaan Raghav, sama halnya seperti mereka menunggu final kejuaraan umum yang akan berlangsung. Raghav mengalami kejang yang memperparah pendarahan di otaknya. Dokter pun akan mempersiapkan ruangan operasi untuknya dalam 15 menit. Ani meminta kepada dokter untuk memberinya waktu 10 menit agar ia bisa menyelesaikan akhir ceritanya untuk Raghav. Dan dokter pun menyetujuinya. Sebelum pertandingan final, Regi memiliki cara kotor. Dia memberikan sebotol alkohol untuk Befda. Dia pun juga mencederai kaki Derek dengan cara memijak kakinya. Befda tercium bau alkohol di seluruh tubuhnya, dan juga Derek terlihat sangat kesakitan. Sepertinya siasat buruk Regi dapat dikalahkan oleh Befda dan juga Derek. Mereka pun dapat memenangkan pertandingan. Dan pertandingan basket yang menjadi penentu pun berjalan cukup ketat. Tim asrama 4 terlihat masih tertinggal sampai waktu hampir berakhir. Ketika waktu tersisa 6 detik lagi, pihak lawan melakukan pelanggaran. Selisih skor masih tertinggal 2 poin. Ani mengatakan kepada rekannya, untuk menang, mereka harus melakukan lemparan 3 point. Dia meminta temannya untuk mengoper kepadanya. Ani pun mencoba melakukan lemparan. Tetapi, sepertinya lemparan terakhir Ani gagal. Semuanya pun terlihat bersedih dan kecewa. Raghav
sangat terkejut. Raga pun berkata, "Sudah berjuang susah payah pun, kalian tetap kalah. Kalian pasti merasa seakan mau mati." Namun, semuanya berkata, "Tidak. Mereka bukanlah pecundang. Mereka tetap dihormati semua orang karena seluruh usaha yang sudah mereka lakukan." Ani pun berkata, hasil ujian bukanlah penentu seorang itu pecundang atau bukan. Yang terpenting, seberapa besar usahamu, dan kau sudah berusaha semampumu. Setelah menyelesaikan pembicaraan, Raga pun dibawa ke ruang operasi. Scene pun berganti. Ragab terlihat sudah sehat. Dia pun tampak menuju ke kampus barunya. Dan di sana dia bertemu dengan salah seorang senior. Seniornya bertanya kepadanya, "Apakah kau pernah melakukan hal selain belajar di dalam hidupmu? Pernahkah engkau memuaskan diri?" Raga pun hanya tertawa dan mengingat ayah dan teman-temannya.